buat para buat para hadirin dan pernah-pernah bisa untuk menyalakan kameranya. Ya. Saya Atina Ainun Merdia sebagai pemandu acara akan memandu jalannya acara malam ini dan perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, selanjutnya sambutan-sambutan, ada sharing session, dan terakhir penutup. Langsung saja kita sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kak Bayu selaku Ketum Pordi 2020. Kepada Kak Bayu dipersilahkan. Ya, terima kasih Atina. Sebenarnya mohon maaf ini saya nggak ada prepare sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, saya ucapkan kepada kader Pordi Mapelar sama Purna dan juga pembina Mbak Wahyu. Malam hari ini merupakan malam yang spesial karena ini menjadi salah satu agenda Pordi pertama pasca Lebaran, pasca puasa setelah vakum beberapa hari. Kita nggak ada kegiatan dan kita juga sudah lama nggak ngobrol bareng secara virtual seperti itu. Mohon maaf ini nanti di rumah agak berisik karena sedang banyak tamu. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam Zoom meeting malam hari ini tanpa ada suatu kendala apapun. Kemudian sebagai Ketua Umum Pordi Mapelar, saya mengucapkan minal aizin wal faizin kepada pembina, kepada para purna, dan tidak lupa kepada teman-teman sekalian, terutama yang sering saya repotkan, yang sering saya suruh-suruh, yang sering saya ya mohon maaf ya kalau misalnya saya sedikit otoriter dan sedikit sedikit banyak nyuruhnya, banyak maunya, karena memang sebagai organisator tentu kita harus totalitas gitu ya kalau mengerjakan setiap agenda, proker dan lain-lain. Ini menjadi sebuah tuntutan kita supaya setiap kerja itu totalitas seperti itu. Selama 4 bulan saya menjadi ketua umum tentu dihadapkan pada banyak dinamika seperti itu ya. Jadi entah itu baik atau entah itu buruk, tetap saja kita membutuhkan evaluasi. Jadi saya tetap seperti biasanya menampung saran-saran dari kawan-kawan, dari teman-teman, dari kakak-kakak, dari pembina dan dari Purna. Mengingat untuk menjalankan Pordi Mapelar tentu saya tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi diperlukan kerjasama dari teman-teman. Apabila teman-teman ingin memberikan kontribusi, ingin memberikan partisipasinya dalam organisasi di Pordi Mapelar ataupun di organisasi yang lain, saya sangat terbuka. Terlebih dalam di internal organisasi kita, kritik saran itu selalu saya buka. Host tolong dimulai. Oke, saya di sini tidak menyampaikan banyak hal karena nanti kita akan lebih banyak sharing aja supaya nanti lebih interaktif seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama pribadi dan atas nama Pordi Mapelar mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan yang kurang mengenakan di hati teman-teman pembina maupun Purna.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini speaknya emang nggak ada persiapan sama sekali. Baik Kak, terima kasih kepada Kak Bayu atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Mbak Wahyu selaku pembina Kordi. Kepada Mbak Wahyu dipersilahkan. Selamat malam buat semuanya. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum khairan batin atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja buat semuanya saja. Sebagai manusia saya otomatis banyak salah, banyak khilaf. Hai Nikmah, Mbak Nikmah hadir, thank you. Terus buat adik-adik semua yang saya sayangi, buat Mbak-Mbak Purna, Mas-Mas Purna, buat everyone. Ini tadi kayak Bayu juga, asal ditodong gitu ya, nggak siap. Tapi namanya halal bihalal kan acaranya nggak formal-formal banget ya. Oke, thank you. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Thank you. Terima kasih Pak Wahyu. Mohon maaf lahir dan batin juga. Selanjutnya, sebelum masuk ke acara sharing season, Tina akan menyapa beberapa purna dulu nih. Mungkin yang dari purna angkatan 90-an bisa raise hand atau open mic juga boleh deh. 90-an. 90-an. Saya 90-an juga. Tadi. Hai Mbak Wahyu. Halo, kangen Mbak Nikmah. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Berapa tahun. Dipertemukan kembali oleh teman-teman dalam acara Halal Bihalal. Thank you. Walaupun Zoom. Boleh nih Mbak Nikmah ceritain dikit perkenalan nih biar teman-teman yang lain juga kenal sama Mbak Nikmah. Oh iya ya, boleh. Kayaknya koneksinya kurang bagus ya, putus-putus. Koneksinya kurang bagus, nggak tahu punya saya. Ini kenalan dulu ya? Ya, lancar kok Mbak. Oh, oke. Mbak Nikmah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Saya Nikmah, saya angkatan 96. Senang ketemu sama teman-teman semuanya ya. Saya tinggalnya di Jakarta, tapi sekarang karena saya lagi COVID, saya ada di Batu. Jadi tempat tinggal saya ada di Batu. Deket sih, kalau teman-teman main ke Malang, boleh mampir ke rumah saya di Batu. Gitu ya. Ini ketemu lagi, senang sama Mbak Wahyu, Mas Dariri, saya lihat di sini, sama Ike ya. Sama-sama angkatan 90-an. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nikmah. Nyapa juga nih yang angkatan 2001 sampai 2010. Bisa raise hand? Aku pikir kelahiran. Kalau yang dari angkatan 2011 sampai 2018 nih. Bisa raise hand. Kakak-kakak pernah semuanya. Saya bukan purna ya, jadi nggak usah angkat tangan. Angkat tangan juga dong, Kak. Oh, yang angkat tangan ya.
Nah, dari Kak Wisnu deh kenalan. Kak Wisnu, Kak Ilmi. Ya ngalah sama senior, Ilmi aja dulu gak apa-apa. Udah Kak Ilmis nih, bisa perkenalan dan sapa teman-teman yang lain. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Mas-mas, mbak-mbak, senior-senior saya. Saya di sini hanya remahan rengginang. Ngawur Wisnu itu. Saya itu juniornya Wisnu. Saya itu dididik sama Wisnu. Ngawur. Omong kosong. Ya mohon maaf lahir batin juga ya. Ini habis Lebaran kemarin ya belum. Ini perdana. Ya mohon maaf lahir batin aja. Mau kenal apa sih? Saya emang nggak ada apa-apa. Remahan rengginang. Kenalan kakak dari tahun berapa gitu. Angkatan Iya. jabatannya apa gitu. Iya. Saya kuliah 2015, dulu masuk Prodi itu 2019 atau 2018 ya lupa. Sekitar gitu, sempat di bantu-bantu kepengurusannya Mas Oldi itu di bidang apa namanya? Eksternal dulu. Tapi ya sekedarnya aja. Saya kan hanya remahan rengginang ya. Kita aja. Kasih. Remahan rengginangnya gede banget. Itu ada Mbak Ika, ada Mas Dardiri. Kepada Mbak Ika mungkin dipersilakan untuk perkenalan. Assalamualaikum teman-teman. Maaf nggak on cam, saya pakai daster soalnya. Tidak on cam. Kenalin, nama saya Ike. Saya angkatan 96/98. 98 di Perikanan, 96 di MIPA. Posisi sekarang di Jakarta, kerja di BPS. Mungkin itu ya kenalan sementaranya. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga sehat semua dan bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Emi. Mbak Emi paling senior. Iya. Terima kasih Mbak Ike, salam kenal juga. Terus ada siapa lagi? Kepada ada Mbak Emi, Dek. Mbak M. Kepada Mbak Embi dipersilahkan nih untuk perkenalan. Semua Purna harus dikenalin. Mana orangnya? Itu ada Mbak Selvi, ya Mbak Selvi. Ada siapa aja? Mas Dardiri. Ada Mas Yudi Intip. Nih, ada yang udah Mbak. Jadi cek KTP nyangdi ngono. Ada ngecek nyangdi ora roh kan. Mungkin Mas Dardiri bisa perkenalan. Diceknya itu ora syarat tuh. Mas Dardiri dipanggil MC.
Halo. Halo, halo. Halo, Sugeng Dalu semua. Halo Mas Berdiri. Akan dicek KTP. Boleh nih Mas Berdiri kenalan tahun berapa? Maksudnya kenalan? Kenalan terkenal masalahnya. Ya karena ya belum terkenal. Kenalan Mas Dar, Mas Diri kenalan. Kenalannya ya apa? Nih, Mas, nyalain kamera dong Mas Diri. Ya, Kameranya di mana? Emang nyala tuh kameranya? durung Mas. Durung nyala. Entar lah nyalakan. Posisi lagi di mana ya? Di desa. Selamat Lebaran semua. Selamat Lebaran juga Mas. Mohon maaf kalau ada salah. Yang jelas salah ya keh kalau lupa. Kalau nggak lupa nggak salah. Salam untuk semua. Semoga sehat, aman. Amin. Lagi di Lumajang Mas Dar. Lagi Apa? di Lumajang, Trenggalek. Masih di Trenggalek, masih males keluar. Oke. Aman ya Trenggalek. Aman, tentram, rame Lebaran. Aman, tentram. Maka tak kirim rengginang tadi, sisa-sisa rengginang di meja. Kirim yang batu, bener. Tadi udah tak kirim fotonya kan? Foto doang. Beneran dong, kirim beneran. Kalau rengginang sih masih banyak, tinggal goreng. Seneng lah pada sehat semuanya, teman-teman sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, karena semuanya udah pada kenalan, langsung saja nih kita ke sharing season. Mungkin bisa nih cerita dari Mas Yudi intip itu. Mana Mas Yudi intip? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Wahyu. Nggih, mana Bu? Ini wajahmu. Belum mandi. Kangen, Rek. Kenalan aja ya. Saya Yudi, saya angkatan 99. Istri juga angkatan 99, di Klatsar berapa ya 99. Barengane Eko Wiono kalau nggak salah. Saat ini domisili di Kediri. Monggo teman-teman koordinator kalau pas ada acara di Kediri bisa mampir. Di Kediri nanti ada Mas Nasrudin yang juga alumni koordinator, Mas Jack angkatan 92 juga di Kediri. Mungkin bisa ngopi-ngopi bareng-bareng. Mungkin itu dulu, matur nuwun. terima kasih juga Mas Yudi. Salam kenal. Mungkin langsung saja kita ke acara sharing season-nya. Nah, Tina ingin bertanya nih kepada Purna semuanya. Mungkin bisa cerita nih dari Mbak Nikmah. Gimana sih cerita dari Fordi Mapelar dulu, ngapain aja gitu. Kepada Mbak Nikmah dipersilahkan. Saya udah banyak ngomong, Mbak. Mbak Tina ya? Manggilnya Mbak Tina apa Mbak Ainun? Tina aja.
Saya cerita tentang dulu pengalaman di 4D ya. Jadi waktu di 4D dulu menyenangkan sekali sih, kayak rumah kedua gitu. Jadi kalau di masa-masa saya, karena waktu itu kan saya gabung di 4D sejak 1996, 2 tahun menjelang reformasi ya. Jadi memang waktu itu ada eskalasi politiknya lumayan, inilah gerakan mahasiswa sangat kuat pada saat itu. Jadi kita banyak berkumpul di Forum Mapelar, kadang-kadang kita juga nginap di Forum Mapelar, jadi sampai kita diskusi kadang-kadang sampai jam 3 malam. Menyenangkan lah, jadi kita berdiskusi dengan mulai dari filsafat, kita diskusi tentang situasi ekonomi politik pada saat itu, semua kita diskusikan, sampai kita diskusi tentang apapun lah. Jadi pengalaman di Forum Mapelar itu ibaratnya seperti rumah kedua. Setiap kita kumpul ya kita kumpulnya di 4D. Mungkin itu ya pengalaman waktu di 4D ini ada Mbak Wahyu, Mas Dardiri waktu itu yang kita sama-sama teman diskusi. Jadi belajar tentang psikologi. Ingat waktu itu ada Mas Humaydi namanya. Jadi Mas Humaydi itu paling suka dengan psikologi, psikologi gitu ya. Jadi kita selalu diskusi dengan Mas Hum mengenai psikologi. Terus kita diskusi apapun lah. Kita diskusi tentang filsafat dengan Mas siapa Mbak Wahyu yang itu loh yang di Kediri ya. Mas Jack tadi salah satunya Mas Jack, terus semua apapun Mas Dedi. Mas Dedi, iya. Dedi Tumo, dia panggilannya Dedi Tumo. Jadi kayak seperti keluarga, kayak rumah. Itu kesan kita dengan 4D Mapelar ya. Gitu. Itu kali ya. Sedikit sharing tentang pengalaman dulu. Nah, coba kalau dari apa ya? Gimana perbedaannya tuh? Tadi kalau dari Mbak Dikmah kan bicarainnya tentang reformasi sebelum reformasi. Jadi kalau kata netizen ini sebelum gadget menyerang, di masanya Kak Ilmif kan udah ada gadget nih, gadgetnya udah menyerang, udah mendominasi hubungan-hubungan silaturahmi yang dulu erat di 4D. Kalau di zamannya Kak Ilmif gimana nih? 4D-nya dulu. Bisa diceritain. Saya nggak bisa cerita banyak ya. Saya hanya menit kata senior saya Mas Wisnu. Monggo saya lempar Mas Wisnu saja. Saya tadi kan sudah perkenalan. Mas Wisnu nih belum nih. Oh ya Mbak. Mas Wisnu nih boleh. Ya, bagaimana? Ya, kenalkan nama saya Wisnu Damesa, angkatan 35. Saya kebetulan juniornya kawan Ilmif. Apalagi Mbak, mungkin Mbak Atina bisa menjawab. Ada pertanyaan yang harus saya jawab lagi. Gimana sih 4D Mapelar di zamannya Kak Wisnu kan, kalau di zamannya Mbak Nikmah kan bicarainnya tentang reformasi ya yang tenar-tenarnya di zaman dulu, dan itu juga silaturahminya lebih erat ya karena belum ada gadget yang mendominasi. Nah kalau sekarang udah ada gadget nih yang mendominasi. Kalau kodenya kakak di waktu itu gimana? Ya, kami karena dulu isunya tentang reformasi dan orde baru, kami saat dulu itu lebih banyak mengkritik reformasi dan pemerintah lokal, kejadian lokal. Jadi kemarin itu banyak sekali isu waktu tahun 2017, kayak seperti isu Mede, isu pendidikan. Disitulah kita fokus di situ. Adapun juga pembahasan filsafat, public speaking gitu, kita juga berjalan.
Karena kita menginginkan anggota 4D yang bebas dan aktif. Kalau mungkin dari Mas Dardiri nih, boleh spill dikit gimana pengalamannya dulu di 4D. Dan menurut pandangan Mas Dardiri, gimana 4D dulu? Bisa diceritain mungkin? Waduh, gimana ya? Tadi udah diceritain Nikmah tadi. Yang jelas dulu itu apa ya? Kampus jadi tempat tinggal. Karena semua aktivitas di kampus jadi tempat diskusi. Sekali waktu keluar untuk penyegaran, latihan demo bahasa tetap saat itu. Karena saat itu demo dapat orang 15, 20, 50 udah jagoan. 96, 97 gitu. Baru akhir 97 setelah IMF itu mulai rame. Diawali dari demo dulu baru rame. Tapi yang perlu diperhatikan menurut saya adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang ngobrol aja. Ngobrol apa aja dah. Ruang-ruang ngobrol bisa diciptakan dengan isu atau tema apapun. Karena itu akan memancing jadi pemicu yang lain. Karena hobi orang, suka orang bisa macam-macam. Tapi nanti akan ketemu di mana feel-nya ya akan lanjut lah. Kalau saya gitu aja. Sekarang kegiatannya juga hanya ngobrol, jalan-jalan, dan ngopi. Seru banget pasti itu, Mas. Kalau sekarang nih kan kami aja bahkan nggak pernah ketemu nih satu sama lain, nggak bisa diskusi se-hot ya Mas. Mau nyari headset. Nah, mungkin Tina juga mau nanya nih ke Purna yang lain kayak siapa ya? Mbak Wahyu deh, boleh ceritain sedikit gimana Mbak Wahyu dulu, 4D dulu. Oke, sama sih rata-rata kalau angkatan kami yang ke angkatan 90-an, masa sebelum reformasi sampai masa reformasi. Itu 4D is my everything gitu ya, kayak Mbak Nikmah. Jadi ya tempat main, ya tempat tempat belajar, tempat bersaudara, tempat semuanya deh. Dan saya dapat banyak di 4D. Mulai dari berani untuk demo pun dapatnya di 4D, berani nulis pun dapatnya di 4D, berani ngapa-ngapain di 4D, berani berani keluar malam pun gara-gara 4D. Oke, itu yang bisa saya share. Everything for me dapatnya di 4D. Itu aja kali ya. Nanti sambung menyambung gitu. Makasih, Atina. Makasih, Nah, boleh nih Mbak Emi Oktavia yang sharing-sharing juga ke kami gimana 4D dulu. Ini apa ini? Yang harus saya iniin apa? 4D dalam apa ini? Bagaimana soalnya Fari? Ya nggak apa. Bagaimana 4D di zamannya Mbak Emi dan apa sih pengalaman yang memorable nih bagi Mbak Emi di 4D? Pengalaman dalam hal apa ini? Dalam hal semuanya, segala hal. Barang wes. Oh, kalau saya pengalaman banyak sama Mas Dardiri nih kayaknya nih. Hai Dar. Pengalaman saya sama Mas Dardiri terus nih kayaknya nih kalau diceritain pengalaman ya Dar ya. Oke. Saya perkenalan dulu kayaknya ya. Mungkin adik-adik banyak yang belum tahu saya. Kayaknya saya paling tua nih sama Mas Dardiri yang paling tua di sini ya. Saya masih muda nggak? Habis
ngerungsungi. Oke, saya ini anu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Oktavia. Saya via angkatan 92 di Fordi diklat 11. Saya satu angkatan sama Mas Dardiri, sama Mbak Rini, yang lain-lain. Tadi ditanya apa itu? Fordi pada zaman saya. Wow. Pada waktu itu Fordi lagi naik daun deh istilahnya. Untuk masuk Fordi itu kita pakai tes yang sulit banget. Sampai ada yang berkali-kali ikut tes tidak lulus sampai akhirnya jadi anggota kehormatan. Susah sekali pada waktu itu, memang antusias mahasiswa pada ini banget untuk Fordi. Kalau nggak salah di kelasnya kita di ini ya Dar ya, di SC ya Dar, Student Center ya Dar. SC PRKP lupa. Halo Dar Dardiri. ya. Iya di SC. Ya di SC ya waktu itu rame Di banget SC, kan ya? kalau nggak salah ya. Penuh Itu ya, saya ingat waktu ini aja sampai kursi full banget ya itu ya, kalau nggak salah di SC ya. Pengalaman di Fordi wah banyak banget karena kita berapa tahun di Fordi, dan mungkin kalau ditanyain kuliah saya di mana, saya kuliahnya malah di Fordi, bukannya lebih banyak di Fordi-nya. Kita kuliah di VIA paling berangkat jam 7 pulang jam 9. Setelah itu lanjut lagi sampai jam 12. Di Fordi dari jam 12 bisa sampai tengah malam. Saking melekatnya Fordi dalam diri gitu ya, Mbak? Wow. Kayaknya paling berkesan banget nih. Apalagi pada zaman itu yang paling berkesan kalau saya lah ya, itu pada waktu kita ngadain diskusi dengan Pak Hari Kuntoro dari Bimantara, dan itu benar-benar saya terus terang di situ ini banget gitu loh. Tapi emang semua kegiatan Fordi bagi saya sangat berkesan gitu loh. Mungkin kesan saya kuliah di Brawijaya ya di Fordi itu. Kalau kuliah ya sudah gitu-gitu aja ya, masuk kelas, dengerin dosen, udah gitu nanti ujian ya sudah gitu-gitu aja. Tapi kalau di Fordi, wah suka dukanya banyak banget deh. Sugeng rawuh Bapak Sunjoyo. Foundernya Fordi rawuh itu. Ada Mas Sunjoyo? Ada. Wah, ada Pak Sunjoyo nih. Iya, Sunjoyo. Bapak. Nggih. Ya apa, Pak Wahyu wis dokter? Belum Bapak. Belum. Nuwun-nuwunipun. Nggih ya. Apa di fakultas apa? Peternakan apa? Perikanan. Perikanan, nggih. Perikanan ya. Bapak perkenalan diri, monggo. Mewakili Oh MC. gitu ya. Iya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya rodok lama ini tadi karena manggil anak jian apa untuk nggak ngerti, saya kan gaptek, jadi akhirnya ini tadi disetelkan dengan macam-macam lah. Oke, wis bisa sambung ya. Ya, ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan kalian semua ini. Saya nun sewu, paling hafal sama Wahyu. Ya, ini karena beberapa kali ketemu. Ya, yang lain tentunya kita ingin sambung ya. Jadi ya apa? Saya lupa, sekitar tahun 81 mungkin ya, Fordi Mapelar ini apa? Oh, pendiri. Iya. Ini bukan sing grup tua-tua siapa? Blok tua-tua siapa? Yang muncul saya dok. Yang lain belum ada ya? Yang lain nggak muncul. Nggak muncul ya? Ya wes, alhamdulillah saya senang bisa muncul dan ketemu kalian. Dan Fordi Mapelar ini
ketika itu saya terinspirasi dengan mahasiswa UI, grup diskusi yang penolanya waktu itu, ingat saya salah satunya Dipo Alam itu loh, yang stafnya Pak SBY tempo hari, staf presiden Pak SBY itu. Jadi kan diskusian itu kan tempo hari ketika saya zaman mahasiswa itu kan ada student welfare, terus ada student ideas and reasoning, itu loh. Jadi iya, untuk pengasahan otak itulah. Dan Fordi Mapelar itu ketika itu rektornya Pak Harsono almarhum. Pak Harsono almarhum. Pada mulanya saya dengan kawan-kawan, ya salah satu pendirinya itu, seingat saya almarhum Ibnu Tri Cahyo, Dr. Ibnu Tri Cahyo, dosen Fakultas Hukum. Ya, dosen Fakultas Hukum. Pada waktu itu lapor ke Pak Harsono, kita beri nama Ledi Mapelar. Lembaga Studi Pengembangan Penalaran, dan sama beliau dilarang, enggak boleh Sunjoyo. Saya juga disarankan oleh Pak Masur Effendi, almarhum Pak Masur Effendi, PR3 waktu itu. Jadi akhirnya ya jadi Fordi Mapelar ini, kalau lembaga di dalam lembaga enggak boleh Ledi, ya manut Pak, saya akhirnya jadi Fordi Mapelar ini. Ya alhamdulillah, ini ya sekedar tahu, saya sekarang umur 68 tahun. Ya, saya mau lulus waktu itu. Jadi mau lulus, saya lulus 81. Dari Fakultas Hukum. Lulus 81, ya nun sewu. Ketika kalau zaman sekarang lain toh. Saya lulus cukup tua lah, sudah umur 28, umur 28 waktu itu. Kalau sekarang kan anak-anak jadi sarjana itu umur 22, 21, di bawah 25 lah. Kalau golongan saya dulu ya sekitar itu. Umur bahkan ada yang 30 segalanya, wis cukup ngoyot di mana di kampus. Dan saya setelah lulus Juli 81, saya ingat saya ya, belum keluar karena masih dapat beasiswa Super Semar. Jadi baru Januari 82 lah saya keluar out dari kampus itu. Diusir sama Pak Masur, gak nyambut gaya kok nih jadi. Nggih Pak, ya akhirnya cukup kerasan di kampus itu. Dan perlu diketahui, terus kemudian saya ya nyambut gawe jadi PNS di Departemen Koperasi. Ya, ini bisa didengar ya, bisa didengar. Bisa ya, ya oke. Iya ya. Ya, saya cerita enggak apa-apa gini ya. Enggak apa-apa. Ya oke. Ya, saya beberapa kali diundang ke saya cukup aktif di Impala ya, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam. Kalau di situ cukup intensif sekali ya, bahkan diberi nomor segalanya. Kalau di Fordi Mapelar ini ya beberapa kali terkadang saya datang ya waktu itu saya lupa namanya, ada yang itu ketemu politikus PDIP di Jombang siapa? Ada politikus siapa? Mas Yanto, Pak Rambah. Sumramba.
Sumberamba, betul ya. Terus juga ada dosen ya banyak lupa saya soal Fordi Maplar ini. Terus kemudian saya berkarir di PNS, pensiun ya 10 tahun terakhir inilah sudah. Dan saya menetap di Kota Batu, kota kelahiran saya di Batu. Dan saya masih sering pira-piri ke kampus. Sebelum pandemi dulu itu di Impala ada grup, terus saya juga pernah dimasukkan di grupnya ini Fordi Maplar, tapi ya non sewu karena secara person tidak sambung saya, tidak sing tahu gitu loh. Jadi ya lebih baik saya mengundurkan diri lah. Tapi dengan kalian mengundang saya, mengingatkan seperti ini, saya sangat suwenang sekali. Malah jadi nomen rasanya gitulah. Dan sekarang saya berumah tangga di Kota Batu. Kalian monggo mampir, welcome. Rumah saya di Jalan Ororombo, sejalur dengan BNS itu ya. Jadi kalau dari pasar belok ke kiri itu nomor rumah saya nomor 17. Saya berputra 4 dan bercucu 6. Terus salah satu putri saya itu kerja di UB, di Humas, Siti Rahmasari namanya. Ini lulusan UGM dia, lulusan UGM Sospol. Jadi putra saya Siti Rahmasari, ya suaminya dosen di FE Ekonomi. Terus kemudian nomor 2 Aulia Muhammad Doyo, lulusan Perikanan. Barangkali muridnya Wahyu mungkin. Goci, ya muridnya Goci, Impala. Ini PNS di Pasuruan yang sudah nikah ini. Jadi putranya 3, 6, terus kemudian nomor 3 Mukhlis Doyo Said. Ini lulus ITS, ya sekarang masih bujangan, ya masih jadi gerilyawan dia. Ini ya pernah jadi presiden BEM di ITS. Terus yang nomor 4 ini Siti Nur Anissa lagi berproses daftar ke Fakultas Komunikasi, Ilmu Komunikasi di UB. Di UB. Jadi putra saya 4 itu ya. Iya, sementara itulah. Mungkin nanti kita dialog gitu, silakan. Baik, terima kasih Pak Sunjoyo udah hadir nih, udah menyempatkan hadir di acaranya Silaturahmi Purna. Dan tadi juga udah diceritain latar belakang berdirinya Fordi Maplar, biodatanya Bapak juga udah diceritain. Terus yang lain kepo nih, tadi Bapak belum ada yang ceritain tujuan dibentuknya Fordi dulu tuh apa sih? Iya. Kamu siapa namanya? Atina, Pak. Atina, fakultas apa? Fakultas Ilmu Administrasi. VIA. Oh, VIA ya. Dulu FKK itu. Ya. Ya, jadi boleh dibentuknya Fordi Maplar itu yaitu student ideas and reasoning. jadi maksudnya penalaran otak itu loh. Jadi gampangnya jadi mahasiswa supaya terasa otaknya, jadi sudah dilatih untuk berbicara, untuk berdiskusi ketika mereka di kampus. Karena kan ini pengalaman nih, sekedar pengalaman. Syukur alhamdulillah kalian yang tergabung dalam Fordi Maplar ini. Karena apa? Itu memudahkan kita manakala nanti terjun di masyarakat. Katakan ya setelah lulus kan jadi bergaul dengan masyarakat orang banyak, itu insya Allah kalau sudah terbiasa berbicara di muka forum yang notabene itu dilatih di
for di Mapelar, everything is running well. Jadi bisa berjalan dengan kepenak gitulah. Itu kira-kira siapa namanya? Mayu. Siapa namanya? Atina, Pak. Tina. Atina, ya. Anak mana? Asli mana? Asli Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Menantu saya dari sana, Pekanbaru. Pekanbaru panas, bawah minyak, atas minyak. Iya, bukan Pekanbaru yang istrinya Aulia tadi itu. Jadi, lulusan UB juga, dokter, dia dokter. Dokter, aduh lali ngantian jenenge mantu kok lali sih. Sebentar. Aduh. Mbak Dila ya, Dila Ulfiati. Mungkin tahu siapa? Mohon maaf Pak, jaringannya sepertinya kurang stabil. Mbak Atina, ada Mas Arianto Sondogening. Di mana Mbak Wahyu? Ada Mas Arianto Sondogeni. Oh, Mas Arianto. Oke, pada Mbak Wahyu, Mas jangan Arianto. aku. Mas Anto mana? Mas Anto aja, jangan saya. Gak apa-apa Mas, nyapa dikit. Yang lain juga pengen kenal nih sama Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mohon maaf lahir batin buat semuanya, teman-teman sekalian. Saya pernah ikut teman-teman di kepengurusan ini saat membicarakan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Itu saya satu angkatan sama Miko, satu angkatan sama Santo, Mas Agung. Saya ketua Fordi ke-8 ya Mbak Wahyu. Lali aku. Ke-8. Pokoknya saya jadi ketua diklat itu ke-7. Terus habis jadi ketua diklat untuk angkatan 7, saya berikutnya jadi ketua umum Fordi. Setelah almarhum anak FPT Teknologi Pertanian. Saya dari Fakultas Hukum 89, selesai 93, 2003 saya S2 UI, 2019 saya S3 Hukum lagi di Brawijaya. Itu aja dulu. Sekarang saya dinas di Bank Negara Indonesia sebagai wakil pemimpin divisi yang membawahi corporate secretary. Itu aja Mbak Wahyu, Mbak Atina, dan teman-teman sekalian. Makasih nih Mas Arianto udah mau hadir, dan pasti Mas Arianto ini merupakan orang penting ya di Fordi waktu itu, sibuk banget pasti. Ya, enggak juga, yang paling sibuk tuh Mas Anto, Mas Miko, sama Mas Gagu. Itu aja sih Mbak, yang bikin anggaran dasar sampai 3 hari 2 malam. Itu sih Mbak.
kasih ya Mas Arianto udah mau hadir. Oke. Salam kenal Mas Sunjoyo. Alhamdulillah. Sama Fakultas Hukum juga saya. Angkatan berapa Mas? Saya lulus tahun 81, masuk tahun 74. 81 Mas Tony, bukan ya Mas? Tony Gantana yang sekarang di Kejaksaan Agung. Oni ya? Tony Gantana. Waduh, gak apalah, enggak. Ya angkatan saya pensiun tuh sekarang. Saya 68 sekarang. Oh, oke. Siap, Mas. Arianto, orang mana? Asli Malang apa? Asli Jakarta. Di Malang hanya kuliah kurang dari 4 tahun, balik lagi Jakarta. Oh, di waktu zaman saya dulu ada IMADA. Ikatan Mahasiswa Jakarta. Oh iya, ada. Ada ya? Ada. Yang ngerti ya sekarang apa enggak itu? Ada Nah, hijau, sekarang nggak tahu deh, ada OT, yang lanjutin nggak? Waktu itu di Betek 77 kalau nggak salah. Mas Riyad yang ininya, yang ketuanya dulu. Oh, dulu ada Ismi Hadli, Angkatan Laut Teknik tapi dulu. Oh, teknik. Ya, Mas, ya. Hidup di mana Arianto sekarang? Di Jakarta. Oh, Jakarta, alhamdulillah. Ya, dengan adanya teknologi ini kita didekatkan, alhamdulillah ini. Alhamdulillah Mas Jaya. Nggih. Oke, matur nuwun. Nggih. Monggo lanjut Mbak Atina, Mbak Wahyu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Nah, Tina mau nanya nih ke beberapa pernah juga, apa manfaat yang didapat setelah mengikuti Prodi Maklar ini? Mungkin bisa langsung dari Mbak Emi deh, Mbak Emi. Kalau menurut saya ya, manfaat 4D itu banyak banget ya. Paling enggak kita awal pertama kita bisa berbicara di depan umum. Satu. Yang kedua, kita membuka penalaran kita. Jadi kalau misalnya dulu pertama kali kita masuk, mungkin kita malah banyak buka-buka wawasan-wawasan baru yang itu amat bermanfaat ketika kita lulus nanti gitu loh. Terus lainnya juga ya paling enggak kita bisa organisasi lah ya. Kalau untuk belajar. Tapi ketika kita dilepas ke universitas dan saya ikut di 4D, nah itu saya membuka wawasan saya banget dari yang awalnya pemalu banget, jadinya malu-maluin sekarang. Oke, lanjut yang lain mungkin. Oh, nggak enak nih. Ada Pak Sunjoyo nih. Maaf, Pak. Ya, terima kasih Mbak Emi. Mungkin dari Mas Yudi nih bisa cerita apa manfaat yang Mas Yudi dapat setelah mengikuti 4D. Yudi mana? Yang Yudi mana? Kok tidak ada gambarnya Yudi? Ini Bayu, Endrianto Bayu. Ya, halo. Ya, ini. Iya, Tina, Endrianto Bayu ini bicara. Selamat malam, Pak Sunjoyo. Salam kenal. Ya, kita satu alma mater Pak di FH
Saya angkatan kemarin saya. Oh, baru. Iya, saya Oh, ya masih anak-anak lah. Iya, anak-anak. Berapa? Sekarang usianya berapa? baru 20, Pak. Berapa? Saya masih mahasiswa ini. Oh, mahasiswa. Iya. Ketum saat ini Bapak Ketua Umum Fordi Mapelar saat ini, Mas Endrian. Oh, ketuanya. Alhamdulillah. Ya, Iya. alhamdulillah. Kebetulan kita satu zona, Pak. Saya di Kepanjen. Oh, Kepanjen. Iya. Asli Kepanjen ya? Iya, asli Kalau Kepanjen. saya asli Batu. Keluarga asli malah. Iya. Ya. Nanti bisa mampir. Sekarang mampir anggotanya saya. berapa? Kalau ke Anggotanya Fordi Mapelar itu? Iya, Bayu. Untuk tahun ini kalau di total itu udah 100 lebih, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, ini cukup welcome ya di kampus ya, apa? Fordi Mapelar ini. Ya, alhamdulillah. Tahun-tahun ini sudah cukup aktif. Semua fakultas ada ya? Ya, banyak. Yang sepertinya nggak ada itu dari fakultas kedokteran, itu kayaknya nggak ada. Kedokteran mungkin hewan, banyak. kedokteran gizi, sepertinya belum ada. Mereka enggak banyak bekerja, banyak apa nyuntik ya. Iya. Ini Nun Sewu ini kebanggaan bagi saya ini, apa Fordi Mapelar sampai sekarang terus eksis ini. Ya, alhamdulillah. Semoga bisa dipertahankan dan terus meningkat. Mohon doanya. Ya, tergantung kalian ini. Ya. Dulu mentor saya itu meninggal mungkin ini Pak Syahri Muhammad dari Fakultas Perikanan. Mungkin yang masih ada ini Pak Janaid dari pensiun mungkin Humas. Wahyu mungkin tahu ini. Janaid. Prof. Sahri sudah almarhum Bapak. Yang Bapak. Iya Pak Sahri ya. Masih ada kalau. Iya, Sahri Muhammad almarhum ya. Yes. Saya waktu itu diceritani oleh Mbak itu siapa? Ibnu Tri Cahyo panggilannya kan Mbak. Pernah sebelum meninggal itu cerita, waduh Cak, alhamdulillah ono Fordi Mapelar. Ono apa Mbak? Waduh arek-arek sing dadi dokter iki lho wis luwih tutuk selawe ya. Sekarang mungkin sudah lebih mungkin. Karena kan ya biasa. Ada yang jadi profesor. Oh ada ya? Ada Mas Andi Fepta. Abdul Hakim. Oh gitu ya. Ketua sebelum saya, 2 kali sebelum saya, Mas Andi. Ya Mbak Wahyu. Fepta. Sama WR berapa Mas? Mas Bayu? WR3. WR3 juga alumni Fordi. Bapak. Siapa itu? Anak saya ikutan. Oh iya, tidak apa-apa. Pak Abdul Hakim. Abdul Hakim. Oh Abdul Hakim, iya Abdul Hakim ingat tahu. Via dia? Via. FKK. Abdul Hakim ingat saya. Oh jadi anggotanya sekarang sekitar itu ya, wes pokok lah. Tadi siapa Atina ya menanyakan terus dijawab oleh Emi apa? Ya betul itu jadi lah. Setelah kita lulus itu dengan berbekal dari Fordi Mapelar segalanya kepenak gitulah. Ngomong nggak canggung, terus menganalisis segala sesuatu itu barangkali ya lebih cek gitu loh.
Bener banget tuh, inti di 4D dicari tuh bisa speak up ya Pak, sama berpikir kritis. Ya, iya. Alhamdulillah gini. Kami bersyukur nih Mak 4D. Itu juga 4D mungkin apa yang sekarang dekan ekonomi itu 4D Mapelar mungkin. Sama Nurkolis. Iya. Ya, sudah ganti kalau nggak salah dekan ekonomi. Oh gitu ya? Iya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Ke pertanyaan berikutnya, ini menurut kakak-kakak Purna semua, apa sih perubahan yang kakak lihat dari dari 4D yang dulu sampai 4D yang sekarang? Mungkin bisa speak up nih Kak Mas Berlian Hadi. Pada Mas Berlian Hadi dipersilahkan. Halo. Halo Kak, Mas, bisa kenalan dulu dong. Perkenalkan saya Bardian Hadi Utomo, angkatan 34. Kalau nggak salah 34. Lumayan tua. Itu tahun berapa tuh Mas? Dulu waktu awal masuk itu 2015. Itu masih status calon anggota. Anggota resminya 2016. Waktunya zamannya kawan Frondi jadi ketum. Sekarang usianya berapa? Usianya, aduh Pak, 26. Tua. Oh iya, anak-anak. Ojo menuakan diri lah. Barlian, kerja di mana sekarang? Belum kerja Pak, masih apa itu? Menempuh tugas akhir. Skripsi? Nggih. Oh. Iya. Barlian Hadi Utomo orang Jawa ini ya? Nggih, Pak. Iya. Malang kula, Pak. Hah? Malang kula. Oh, Malang di? Turen. Oh, Turen. Selo Kendel. Nggih. Iya, Selo Kendel. Fakultas apa dulu? Sekarang fakultas apa? Fakultas Ilmu Komputer, Pak. Oh, iya. Zaman saya belum ada dulu. Iya. Zaman dulu masih teknik sudah ada ya, Pak? Teknik fakultas itu ada, tapi komputer itu kok belum ada. Nggih. Khusus komputer. Singen napa iku peminatane elektro. Oh, itu ya. Nggih. Iya, elektro ada, listrik. Nggih. Iya, alhamdulillah. Tadi perbedaannya di zaman saya dengan sekarang. Ya Kak, boleh. Oh, perbedaannya kalau sekarang kayaknya lebih rame, Fordi. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Lebih diminati begitu mungkin. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Bukan kan dulu namanya unit aktivitas. Nggak ngerti sekarang apa itu apa? Kan ada organisasi Impala, organisasi Kempu, ada organisasi Menba, macam-macam itu namanya apa itu organisasi itu? UKM, Pak. Di lingkup universitas. Oh, UKM ya. Nggih. Apa unit apa? Kegiatan Unit. mahasiswa. Nggih, Pak. Oh ya. Saya dulu ya itu aktif di Impala dan ketuanya dulu 76 78 tahun itu. Terus aktif di apa? Di nulis wartawan, ada Mimbar Ubri dulu. Mimbar Universitas Brawijaya. Terus aktif di ini. Jadi banyak kegiatan. Jadi alasan untuk kenapa gak lulus ya mungkin terlalu banyak kegiatan gitu. Kalau kalian sekolah mungkin kan 5 tahun,
4 tahun gitu barangkali. Saya hampir 7 tahun, Pak. Enggak kena anu ya, enggak diperingati di DO enggak ya? Alhamdulillah masih belum, Mas. Belum Ya, ada, jangan. belum dapat. Tahun Iya, terakhir, Pak. harus dipegang. Tahun ke-7 tahun Harus terakhir. dipegang ya. Oke, Pak. Boarding pass-nya itu harus dicari itu. Ya udah, mungkin Tina juga mau nanya nih ke Pak Sanjoyo gimana perubahan yang Sunjoyo. Oh, Sunjoyo. Sunjoyo. Enggak, tapi enggak apa-apa. Memang banyak orang slip of the tongue. Wah, keselio lidah. Kok sering Sanjoyo, ya wis. Sunjoyo, ya. Iya, Pak, dari Pak Sunjoyo sendiri lihat perubahan dari 4D Mapelar yang awal Bapak buat sama sekarang gimana? Loh, yang nggak ngerti saya kalau sekarang. Tapi kalau ceritanya berlian tadi, saya pikir cukup bagus. Tapi intinya kan itu, rohnya itu ya, sebagaimana dikatakan pengalamannya Emi Octavia itu. Jadi ya penalaran, akhirnya pada mulanya malu-malu, tapi akhirnya setelah tambah pintar malu-maluin jadi. Tapi itu pokok akhirnya untuk menjadikan individu kita lebih percaya diri gitulah. Dan otaknya ada isinya gitu, alhamdulillah itu. Terus kalau itu siapa ketua tadi cerita katanya sekarang banyak diminati, anggotanya lebih dari 100 itu, saya pikir satu pengkaderan yang cukup bagus itu. Oh, begitu ya Pak. Kasih Pak. Terus, mungkin dari Mbak Wahyu nih selaku pembina, pengen tahu juga gimana menurut Mbak Wahyu sendiri 4D yang dulu dengan 4D yang sekarang. Oke, kalau menurut saya pribadi, setiap masa punya generasinya masing-masing, lengkap dengan segala macam tantangan, peluang, hambatan, dan segalanya. Jadinya semuanya yang terbaik menurut saya ketika kita berada dalam posisi melaksanakan yang upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau 4D sendiri saat ini kayaknya malah walaupun dalam masa pandemi, tetapi teman-teman mahasiswa semakin banyak yang berminat untuk masuk ke dalam organisasi penalaran. Saya juga kurang paham. Padahal di 5 tahun kemarin atau 4 tahun atau 6 tahun kemarin tuh agak menurun dikit. Terus sekarang meningkat lagi. Itu sesuatu yang wow gitu. Oke, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Tetapi at least saya sangat appreciate pada semua masa, karena ketika teman-teman berada di posisi sepi pun itu pengurus sudah melakukan yang terbaik, kayak Mbak Selvi, Mbak Lutfi, Mbak Iit mana nggak datang ya, terus beberapa Mas Rizky, beberapa teman-teman yang lain juga gitu. Jadi intinya ketika kalian ada di 4D, you will get everything kalau kata saya sih. Oke, thank you Mbak Atina. Gantian sama yang lain. Suka sekali saya bahagia malam ini. Ya, terima kasih Mbak Wahyu. Nah, mungkin Tina mau ke pertanyaan terakhir deh, ke semua Purna yang hadir deh. Harapan untuk 4D ke depannya apa nih? Dari Pak Sanjoyo nih, sang pendiri. Sunjoyo. Sunjoyo. Iya, Sunjoyo. Enggak, tadi bagus itu yang disampaikan Wahyu tadi itu, karena beliau ini kan yang ngendon di kampus UB, dan insya Allah perjalanan secara intensif 4D Mapelar, Wahyu paham betul loh. Jadi
Jadi kalau ditanyakan 4D dulu dengan sekarang bagaimana, tampaknya sangat pas beliau memberikan jawaban tadi itu ya. Dan tadi disampaikan oleh Wahyu, syukur alhamdulillah kalau rupanya peminatnya cukup menggembirakan nih. Saya pikir suatu yang perlu dijaga ya eksistensinya gitulah. Terus kalau berharap ya tentunya semoga 4D ini silaturahim semacam ini ya. Entah nanti bagaimana caranya, walaupun pandemi bila mana perlu dikumpulkan ketemu lewat sini pun sudah cukup bagus. Ada semacam sambung rasa, ada tali rasa yang notabene mereka itu menyampaikan kemanfaatan dari aktif di 4D Maplar di dalam menggeluti dunia kemasyarakatan. Ini saya pikir cukup bagus dan alhamdulillah saya itu tadi waduh senang sekali jadi ketemu kalian, terus juga dengan penampilan saya yang seperti ini memang ya tempo hari saya cukur tapi ada pandemi itu sekalian saya tambah ketok sakti dari akhirnya tambah tak dawak-dawakno wis. Jadi nun sewu saya sekarang aktifnya ya urusannya masjid ya. Jadi ya kebetulan masjid dekat rumah saya. Jadi ya masjid ditahlil ya kadang-kadang jadi khotib ya itulah. Jadi dunia saya sekarang ke sana. Tapi ya nun sewu itu semua juga bekalnya performan di mimbar dan sebagainya itu juga latihan di 4D Maplar ini. Kok itu Atina? Jadi pokok saya memberikan jempol 2 lah. Nah, bisa ini buat Kak Wahyu catat harapan sama apresiasinya dari Pak Sunjoyo. Nah, terus tidak menanya benar ini ya Pak Adlan, Wisnu, Adam, juru bicara mereka Ilmif. Berlian tadi sudah. Juru bicara mereka aja. Ya Pak, nih harapan kedepannya dari Kak Ilmif nih. Gimana Kak? Ya, saya berharap sih, jadi di zaman terus bergerak ya, banyak dinamika. Saya berharap ya teman-teman 4D itu bisa organisasi itu hanya sebatas organisasi ya, jadi bukan tidak sesuci untuk jadi tanda kutip mengabdi, tempat mengabdi gitu, tapi ada nilai-nilai tertentu yang saya pikir sangat-sangat berguna, sifatnya aplikatif ya dari 4D sendiri, terutama kalau saya menggali dari asas-asas ke 4D-an, seperti misalnya apa sih makna putih dari lambang 4D Maplar itu sendiri. Misalnya di situ ya kalau yang saya tangkap itu tanpa keberpihakan. Di sini bukan posisi yang abu-abu ya, tapi di sini justru untuk membebaskan, jadi tidak otoriter, tidak memaksa orang untuk berpikir satu cara pikir tertentu. Itu saya pikir luar biasa bagus ya di zaman banjir informasi seperti sekarang kan. Saya berharap teman-teman bisa istilahnya ya. Kalau saya pakai istilah kaum tradisionalis atau konservatif itu kembali kepada inilah asas. buat pengembangannya teman-teman juga. Ya itu aja. Kak, terima kasih nih. Dan Tina juga mau nanya nih ke Ketum 4D terakhir, Kak Lutfia Indah, apa nih harapan Kakak ke depannya untuk 4D? Terima kasih untuk kesempatannya ya.
Jadi harapan saya untuk Fordi, semoga Fordi tetap menjadi organisasi yang dicintai oleh para anggotanya. Terus pokoknya jangan sampai punah deh Fordi. Sama semoga semua anggota Fordi dalam setiap gerak dan langkahnya selalu dijiwai oleh semangat penalaran sesuai manifesto penalarannya. Itu aja sih. Terima kasih. Salam penalaran semuanya. Terima kasih Kak. Lutfi ini sudah lulus ini Lutfi ini. Proses untuk lulus, Pak. Oh gitu ya. Fakultas apa? Iya. Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Oh iya wis. Ya wis tak dongakno ndang lulus, tak doakan berhasil. Amin. Amin. Oke, ini terakhir banget ini. Tina nunjuk satu orang Fordi sekarang, dan pertanyaannya ya cuma satu. Apakah harapan dari peserta kepada Fordi sekarang ini udah tercapai? Tidak tunjuk ya siapa? Apa ya? Divya Ayu deh, Divya Ayu. Kepada Divya dipersilahkan. Divya Ayu. Oh, belum lulus ini ya? Belum. Masih jadi anggota? Masih sabar. Tadi pertanyaannya apa sih? Apakah harapan Divya nih kepada Fordi udah tercapai apa belum? Apa gimana? Bisa diceritain? Untuk harapannya bertahap sih tercapai, kayak ya semakin cakep aja Fordi, karena kita kan juga yang masuk ini maba-maba itu masih belum offline, jadi masih belum terlalu rapat, belum yang kayak tahun-tahun lalu. Makanya semakin rapat aja sih. Apalagi ya di sini kan offline gitu. Makasih Divya. Nah, karena berakhir kata-kata dari penutupan dari Divya, maka berakhir pula lah acara pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Singgi. Sebentar, siapa? Atina, Atina. Ya Pak. Nggak perlu, Cek Selamat didoain, nggak apa-apa, tunggu, berdoa. Ya, berdoa. Ya, ya Bayu, setuju ya? Setuju. Nggih, monggo. Doa Saya bacakan doa ya. Monggo, Pak. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, bisa warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Purna semua, dimohon untuk tidak live terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama. Kepada panitia bisa dipersilakan.
foto bersama. Ya, foto bersama Pak. Sebelum foto bisa on cam ya. Untuk Adlan dipersilakan. Ayo on cam guys. Ayo on cam. Ini yang off cam aku kasih proker loh ini nanti ya. Ayo on cam, on cam. Adlan bisa dihitung. Prokernya, Mas. Ini ada 2 halaman ya, jadi agak ditahan sebentar gayanya. Oke. Foto bersama. Ya, Pak, foto bersama ya, Pak. Di gaya saja, Pak. Data foto. Oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Adlan. Baik, karena acara ini sudah berakhir, dan terima kasih kepada Purna-Purna semua, dan terima kasih juga kepada Pak Sunjoyo udah mau hadir di silaturahmi Purna ini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.